Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ba'd. Ikhwani akhwati fillahi azzakumullah jami'an. Di sini kami akan sedikit memberikan sebuah nasihat yang mudah-mudahan menjadi pembuka untuk kita semua, bahwa kita sebagai seorang muslim sudah selayaknya untuk mempelajari bahasa Arab, sebab bahasa Arab adalah kunci utama agar kita bisa memahami ajaran Islam ini. Kita semua tahu bahwa Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, kitab-kitab para ulama yang menjadi rujukan utama di dalam agama Islam ini semuanya berbahasa Arab. Tentu kita tahu bahwa kita tidak mungkin memahami Al-Quran, tidak mungkin memahami sunnah Rasulullah, memahami kalam al-a'immah, al-ulama di dalam kitab-kitab mereka, kecuali kalau kita memiliki kunci utamanya. Kunci utama ini adalah bahasa Arab. Maka tidak ada jalan lain untuk masuk ke pemahaman tersebut agar kita bisa membuka kotak yang terkunci tersebut, maka kita harus memulai dari belajar bahasa Arab. Ada banyak pertanyaan, belajar bahasa Arab itu mudah, susah, atau bainahuma, di antara keduanya. Mudah ataupun susah itu bahasa Arab tergantung sesuatu yang sifatnya subjektif, bukan objektif. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling memiliki keterkaitan dengan kaidah di antara bahasa-bahasa yang ada. Bahasa Arab adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para peneliti, aqyasul lughat fil alam, bahasa yang paling berpegang teguh dengan kaidah-kaidah yang dimilikinya. Hal-hal yang mustathnaat, yang keluar dari pakem kaidah itu sangatlah sedikit kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Sebenarnya bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat mudah untuk dipelajari. Yang membuat bahasa Arab itu terkesan susah mungkin karena kita belum menemukan formula yang tepat ketika ingin belajar bahasa Arab. Maka agar kita mudah belajar bahasa Arab, yang paling pertama yang harus kita tentukan, yang harus kita lakukan, langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu apa tujuan kita belajar bahasa Arab. Output utamanya apa? Ingin bisa membaca kitab, ingin bisa muhadatsah, ingin bisa menulis, atau ingin bisa mendengar. Nah, ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Karena target, tujuan, output inilah yang akan menentukan buku apa yang cocok untuk kita pakai ke dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebagai contoh, seseorang yang ingin belajar bahasa Arab, outputnya adalah ingin muhadatsah. Maka ketika dia tidak memasang target muhadatsah, padahal dia ingin output muhadatsah, tentu dia akan kebingungan untuk memakai kitab apa. Akhirnya ada kelas bahasa Arab di satu lembaga, dibuka kursus, dia ikut saja begitu saja, padahal kelas itu adalah kelas yang memang ditujukan untuk hanya outputnya membaca kitab. Sehingga ketika dia di sana, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang sudah menjadi targetnya. Begitu pula orang yang tujuan belajar bahasa Arabnya adalah ingin membaca kitab, bisa membaca kitab, maka buku yang dipakai harus buku yang sesuai, yang bisa mewujudkan output tersebut, yang bisa merealisasikan output tersebut.
Nah, ini adalah di antara hal yang sering dilupakan oleh orang yang belajar bahasa Arab, sehingga ketika dia belajar bahasa Arab dia akan menemukan kesusahan karena antara output yang dia inginkan dengan proses belajar yang dia lakukan itu tidak sinkron. Ini inginnya muhadatsah, yang dipelajari tujuannya belajar membaca kitab, sehingga tidak sinkron. Maka inilah yang membuat orang merasa belajar bahasa Arab itu susah. Kemudian terkait dengan di antara hal-hal yang harus dimampui oleh seorang yang belajar bahasa Arab dengan tujuan ingin bisa membaca kitab para ulama, agar terasa belajar bahasa Arab dengan tujuan ingin belajar membaca kitab sehingga paham dengan agama Islam ini, maka harus dipermudah. Di antara hal yang sering terjadi di lapangan ketika orang ingin belajar bahasa Arab, tujuannya ingin membaca kitab, dalam satu pertemuan ini sangat-sangat mempermudah. Maka di antara uji coba yang pernah saya lakukan adalah di awal pertemuan, peserta sekitar 20 orang, saya tanya ke peserta yang hadir, menurut antum belajar bahasa Arab itu mudah atau susah? Jawabannya semuanya sama, susah. Peserta mengatakan semuanya susah. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, peserta sudah bisa menganalisa kalimat-kalimat dengan media Al-Quran. Ketika dia menganalisa sebuah ayat, maka dia akan mengatakan ini di rofa sebabnya ini dinasab sebabnya ini di jar sebabnya ini. Hanya dalam 2 pertemuan. Bisa membedakan fi'il, isim, huruf hanya dalam 2 pertemuan. Di pertemuan kelima, saya ngetes menuliskan sebuah kalimat di papan tulis yang sama sekali peserta itu tidak tahu artinya. Kita minta satu-satu maju untuk mengharokati, akhirnya saja hasilnya di luar dugaan, 95% itu benar, padahal peserta tidak ada yang tahu artinya. Nah, ini adalah langkah-langkah mempermudah. Sebenarnya bahasa Arab itu mudah, cuma karena kita lah yang membuat bahasa Arab itu terkesan susah dengan metode yang selama ini selalu turun-temurun. Yang kita dapatkan dulu, kita belajar seperti itu, itulah yang kemudian kita ajarkan kepada peserta didik yang kita ampuh. Maka sekali lagi, untuk bisa belajar bahasa Arab agar lebih mudah adalah kita tentukan target terlebih dahulu, kemudian kita manfaatkan, kita menggunakan metode-metode yang mempermudah pembelajaran bahasa Arab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.